Baik, masih di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Petik News. Interaktif solutif, hampir lupa tagline-nya. Aduh, karena tadi ngopi sebentar ya. Jadi daya ingatnya jadi turun deh. Oke, terima kasih Mas Ganjar ya. Masih konsen ini nih. Kirim apa ini? Kirim buku. Oke, siap. Nanti saya bacakan di ini di Koja Sastra. Kadangkala di Koja Sastra itu tidak melulu ngobrol semacam ini atau sebatas apa ya dialog semacam ini, tetapi kadangkala saya bacakan isei juga loh. Sengaja seperti itu karena apa? Bagi saya isei itu menjadi sesuatu yang menarik ketika disajikan dalam ruang siaran semacam ini. Iya. Asik loh ternyata, bener. Membacakan isei itu kalau baca puisi, baca cerpen kan sudah sering, sudah terlalu banyak. Makanya saya bikin di YouTube ataupun di Spotify saya kan ada itu pembacaan isei kadangkala. Kemarin yang terakhir itu saya bacakan yang ini dari Sapardi Djoko Damono, pengarang, karya sastra dan pembaca kalau tidak salah itu. Itu yang terakhir. Oke, kembali ke topik kita malam hari ini. Wah, terima kasih Mas Ganjar ya. Pokoknya wah, saya seneng banget malam hari ini bisa ngobrol bareng dengan beliau. Lama sebenarnya pengen ketemu, pengen ngobrol banyak, apalagi ngobrolin tentang Koja Sastra ini. Wah, barangkali mungkin bisa ini apa ya istilahnya, balai bahasa kita gandeng gitulah istilahnya. Iya dong. Atau saat jadi tamu di sini kan dari Balai Bahasa. Iya, kalau kemarin aku tahu bahwa rombongan dari Balai Bahasa datang hari ini, mungkin sudah saya ajak ke sini. Saya nggak ngerti aku. Nggak apa-apa lah. Sudah lewat, mungkin lain waktu. Oke, masih Bang. Tadi sudah kita sedikit ulas bahwa ternyata kaya ternyata kita dengan sejarah. Betul. Ngerasa ini enggak? Ada rasa penyesalan nggak sih ketika ternyata banyak ya, dan kalau hitung-hitungan usia kan nggak mungkin semuanya akan ditulis. Iya. Ada rasa nyesal nggak? Sebenarnya untuk penyesalannya itu harus kita tebus dengan perbuatan itu. Iya, betul. Karena memang kalau bicara dengan sejarah itu memang luar biasa sebenarnya. Entah di Kalongan atau di Pemalang itu, saya sendiri merasa yang untuk Pemalang, wah ini luar biasa sekali. Tapi bagaimana ini ke depannya? Apakah anak-anak sekarang ini pada akhirnya nggak mau tahu atau dipaksakan nggak tahu kayak gitu. Nah makanya ya sedikit-sedikit mungkin kita bisa masuk dengan cara yang milenial mungkin, dengan seperti itu, atau seperti yang sekarang ini di Pemalang sendiri sudah ada memulai dengan ngamen puisi sebenarnya. Ngamen puisi ya, masuk ke kafe-kafe. Nah ketika mungkin sudah biasa dengan lagu-lagu yang sekarang kita selipkan dengan puisi. Nah, mungkin kalau sekarang puisi dengan puisi-puisi tema-tema cinta, ya mungkin untuk mengawali. Ya, tapi suatu saat diselipkan juga tentang sejarah. Ya, sejarah. aku sepakat. Aku dulu juga begitu sih. Waktu tahun 2000-an berapa ya berarti? 2004 itu kan 2003 lah, antara 2003 sampai 2005 itu kan rame-rame anak-anak bikin film indie kan. Oh iya. Nah, saya masuk ke anak-anak muda ya dari film indie itu, terus kemudian perlahan-lahan mereka saya arahkan, kalau kamu bikin film harus bisa bikin skenario kan gitu. Iya. Kalau apa cukup dengan skenario film aja? Kamu harus suatu ketika bikin tulisan-tulisan panjang. Iya, harus gitu emang. Karena kalau nggak seperti itu susah kita masuknya. Nah, sekarang memang
eranya mungkin era-era musik coveran gitu ya. Ya mungkin oke, tema-tema puisi tema-tema cinta, tema-tema romantis itu kita sodorkan ke mereka sambil kita selipkan sedikit demi sedikit tema-tema yang penting lah. Tapi memang ada satu puisi itu memang mengikuti dengan milenial itu tema-tema cinta, tetapi tidak terlepas dari sejarah. Katakanlah mungkin tentang Senopati ini. Senopati saya ada Senopati, tetapi saya ungkapkan dengan cinta itu. Atau mungkin satu judul dengan Nyi Widuri. Gimana tuh? Otomatis kan dengan kisah cintanya itu. Tidak dengan zaman sejarah itu selalu dengan perjuangan dari itu enggak. Tetapi kita ulik dengan cerita cintanya. Betul. Itu. Itu lebih menarik sih, menarik. Ya aku jadi ingat ini novel Cabaukan yang Remisi Ladu itu. Dia kan sebenarnya kan bercerita tentang nasionalisme di kalangan etnis Tionghoa. Tetapi kan yang diangkat sebagai pemicunya, pelejutnya kan cerita cinta antara Tan Peng Liang dengan si penari coket itu. Kan menarik. Saya baca novelnya sampai nonton filmnya itu berkali-kali itu. Keren itu. Bagi saya iya, memang kita butuh yang kayak gini. Dan memang harus punya inovasi itu untuk masuk ke anak muda sekarang. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming di YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.